Saya sendiri atas nama Harun. Saya Siti Hardianti. Saya Nur Khalisa Jadir. Saya Alexis Farhana. Saya Arifah Sujawati. Di sini kami akan membahas isu tentang kesenjangan pendidikan dengan judul Dua Wajah Pendidikan. Saya akan membahas tentang peran fasilitas pendidikan dalam proses belajar mengajar. Nah, fasilitas pendidikan sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Beberapa para ahli menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pengelolaan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, sarana dan prasarana di sekolah harus dikelola dengan baik agar bisa digunakan secara efektif sesuai kebutuhan. Pengelolaan yang baik akan membantu proses belajar berjalan lancar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia menghadapi banyak masalah terkait fasilitas pendidikan dan pemerataan. Menurut beberapa para ahli, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dan belum sesuai harapan. Salah satu masalah utamanya adalah ketimpangan akses pendidikan. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Selain itu, sistem pendidikan Indonesia sering mendapat kritik karena masih ada kesenjangan yang besar antara masyarakat yang ada di kota maupun di desa. Di daerah perkotaan, fasilitas pendidikan umumnya dilengkapi seperti bangunan sekolah yang baik, guru yang berkualitas, dan teknologi pembelajaran yang memadai. Selain itu, orang tua di kota lebih sadar akan pentingnya dan mendorong anak-anak mereka untuk belajar hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, di daerah pedesaan, pendidikan masih mengalami banyak hambatan. Gedung sekolah seringkali tidak layak pakai, fasilitas pembelajaran yang terbatas, dan kekurangan guru yang berkualitas yang menjadi masalah utama. Hal ini membuat pendidikan di desa tertinggal dan dibandingkan dengan sekolah yang ada di perkotaan. Selanjutnya, keterbatasan akses teknologi dalam pembelajaran. Keterbatasan akses teknologi menjadi salah satu hambatan besar dalam proses pembelajaran, terutama selama pembelajaran daring. Masalah ini muncul dari beberapa hal, seperti sulitnya akses internet, kurangnya kepemilikan alat digital, dan keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi. Di kota-kota besar, internet biasanya cepat dan stabil, namun di daerah terpencil, sinyal internet sering lemah atau bahkan tidak ada. Hal ini membuat siswa di daerah tersebut kesulitan mengikuti kelas online atau mengunduh materi belajar. Beberapa dari mereka bahkan harus pergi jauh hanya untuk mencari sinyal. Masalah lain adalah tidak semua siswa memiliki perangkat digital yang memadai. Banyak yang hanya punya satu ponsel untuk seluruh keluarga, bahkan ada yang tidak punya perangkat sama sekali. Laptop atau tablet masih dianggap barang yang mewah oleh banyak keluarga. Selain itu juga tidak semua guru dan orang tua memahami cara menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Nah, akibatnya pembelajaran daring kurang efektif. Siswa jadi kurang semangat karena tidak ada interaksi langsung dengan guru. Suasana belajar di rumah kurang mendukung dan materi pun sulit dipahami oleh peserta didik. Dampaknya juga cukup serius. Kesenjangan pendidikan semakin lebar dan risiko putus sekolah pun meningkat. Jika tidak segera diatasi, keterbatasan ini bisa mempengaruhi masa depan pendidikan dan kualitas generasi muda. Faktor penyebab kesenjangan fasilitas pendidikan. Nah, kesenjangan fasilitas pendidikan di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah rendahnya kualitas sarana di sekolah di daerah terpencil yang jauh dari standar ideal, seperti gedung yang tidak layak dan kurangnya media pembelajaran. Infrastruktur yang buruk juga menjadi hambatan karena jalan rusak dan transportasi yang minim membuat siswa sulit menjangkau sekolah. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kualitas buku serta bahan ajar memperburuk kondisi pembelajaran. Nah, adapun faktor ekonomi juga turut memperdalam ketimpangan, di mana sekolah di kota mendapat lebih banyak dana dibandingkan dengan sekolah di desa. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyulitkan pembangunan dan distribusi fasilitas pendidikan. Adapun kebijakan pemerintah yang belum merata, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta faktor sosial budaya seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi penghalang utama. Nah, selanjutnya yaitu distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Ketimpangan dalam distribusi dan kualitas tenaga pendidik di Indonesia menjadi tantangan utama dalam mencapai pemerataan pendidikan yang berkualitas. Di daerah perkotaan,
Guru umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan, sumber daya, dan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Sementara di daerah pedesaan, banyak guru yang menghadapi keterbatasan yang signifikan, termasuk kurangnya fasilitas dan dukungan yang memadai. Hal ini menyebabkan disparitas dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di kedua wilayah tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan motivasi dan memberikan dukungan yang cukup bagi guru di daerah terpencil agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, serta upaya pemerataan tenaga pendidik, pemberian intensif, serta peningkatan infrastruktur pendidikan dan akses terhadap sumber daya digital yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang lokasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan berkualitas, dan dengan langkah-langkah ini diharapkan kesenjangan pendidikan di Indonesia dapat diminimalkan. Adapun dampak terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, kesenjangan fasilitas pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki dampak terhadap hasil belajar peserta didik. Fasilitas yang memadai dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan konsentrasi belajar siswa, sehingga berdampak positif pada prestasi akademik, tingkat kelulusan, dan masa depan mereka. Di mana siswa di wilayah perkotaan umumnya lebih diuntungkan karena memiliki akses terhadap sarana belajar modern, lingkungan yang kondusif, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan. Sebaliknya dengan siswa di pedesaan, seringkali menghadapi keterbatasan fasilitas, rendahnya kualitas lingkungan belajar, serta minimnya dukungan sosial yang menyebabkan mereka tertinggal dalam proses pendidikan. Nah, di mana ketimpangan ini menciptakan kesenjangan antara siswa di perkotaan dan di pedesaan dalam mengakses pendidikan lanjutan dan pekerjaan yang layak serta berpotensi untuk memperpanjang tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Itulah tadi materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.